Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja kelakuan para ahlul bid'ah kaum muslimin ya. Setelah viral video sholat taraweh yang dalam pelaksanaannya sangat terlihat mereka mempermainkan sholat ya, karena sholatnya ya tidak terpenuhi syarat dan rukun sholatnya ya. Coba kita lihat lagi video bagaimana pelaksanaan sholat taraweh yang katanya ini sholat taraweh yang masuk dalam kecepatan yang luar biasa ya. Bahkan ini sholat tercepat di dunia kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya lagi kaum muslimin. Video yang diupload oleh channel YouTube Nur Channel ini memperlihatkan pelaksanaan tarawih kilat di sebuah pondok pesantren Baitus Salam Paku, Kediri. Sholat tarawih yang dilakukan dalam 23 rakaat itu hanya diselesaikan dalam waktu 12 menit saja, yang berarti hanya sekitar 34 detik dalam satu rakaatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum bitakathiru hatta zurtul maqabir fala safata lahum nas maka la safata lahum kala ta'lamun ni'mal yakin tarawna al-jahim wala ta'lamun yakin wala tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Nah kaum muslimin, yaitu sholat taraweh yang terjadi setiap tahun. Seperti itu kaum muslimin, selalu muncul beritanya kaum muslimin. Sholat taraweh bertahun-tahun, tapi caranya seperti itu. Ya. Itu nggak ada tumak ninahnya sama sekali kaum muslimin. Ya, padahal salah satu rukun dari sholat itu adalah tumak ninah. Lah kalau tumak ninahnya nggak ada, ya, sholat seperti itu apa nggak? Namanya mempermainkan sholat, melecehkan sholat namanya itu kaum muslimin. Ya. Dan ini ada yang lebih parah kalau bagi kami ya. Lebih parah daripada yang tadi. Ini sholat taraweh kaum muslimin di zaman era digital, di zaman medsos. Ya, ini sholat taraweh live di TikTok cari saweran kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini video dari channel Dodi Sefriadi kaum muslimin. Gawat, ini gawat. Ada tren yang lagi berkembang di bulan suci Ramadan ini, yaitu live streaming TikTok saat taraweh. Bahkan ada beberapa imam taraweh yang juga sengaja menghidupkan live streaming TikToknya ya. Banyak yang kasih sawer-sawer, gift-gift gitu. Ada juga yang terlihat sambil bacain sambil bacain chat gitu kali ya. Coba kita lihat aja nih ya videonya. Ini menjadi perdebatan di sosial media. Apakah mbak-mbak ini sebenarnya bacain live chat atau bacain ayat Al-Quran yang dia tidak hafal dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran tersebut. Karena kalau seseorang itu sholat lalu membawa mushaf karena memang alasan tidak hafal dengan surah yang akan dibacakannya, yaitu boleh-boleh saja ya. Nah kaum muslimin ya, ini korban kecanggihan teknologi. Nah, seperti inilah kaum muslimin, orang-orang yang menjadi korban kecanggihan teknologi. Karena viral, orang cari saweran di TikTok, live di TikTok, akhirnya sholat pun ya dibuat seperti itu juga kaum muslimin, live di TikTok. Cari saweran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini sama saja beribadah tapi niatnya untuk dunia. Dan yang seperti ini berbahaya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia tersebut dengan sempurna. Dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Akan tetapi ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat nanti kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nggak dapat pahala kaum muslimin. Dia sholat dengan live TikTok, pegang HP, ya, sambil mantau TikTok cari saweran. Dan kalau dikatakan itu tadi yang perempuan ya,
Kalau yang laki-laki jelas kaum muslimin, live TikTok itu jelas sudah niatnya nggak bener itu kaum muslimin. Apalagi matanya tertuju ke layar handphone yang di sana itu aplikasi live TikToknya terbuka, dia mantau perkembangan siapa yang nonton, apakah penontonnya banyak apa enggak, sawerannya banyak apa enggak. Ya. Itu jelas kaum muslimin, niatnya sudah nggak bener itu kaum muslimin ya. Kalau yang perempuan tadi, nah ini masih pertanyaan. Perempuan itu jadi makmum, apa dia sholat munfarid? Ya. Cuma kalau lihat di sebelah-sebelahnya ada wanita yang lain. Dan indikasi ini dia sholat berjamaah dan dia jadi makmum, tapi pegang HP. Pegang HP. Ya. Ini untuk apa? Coba kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Yang menjadi persoalan kalau mbak-mbak ini ternyata yang dibaca bukan ayat Al-Quran yang tidak dihafalnya, melainkan baca live chat. Wah, ini benar-benar sesuatu yang aneh banget ya kalau bacain live chat sambil sholat. Coba kita lihat dulu videonya. Jadi sholatnya itu sholat berjamaah ya. Dan ini sholat tarawih. Banyak yang komentar ya. Komentar yang aneh-aneh juga ada nih. Ya tapi entahlah. Apakah mbak ini bacain live chat atau bacain surah-surah yang tidak dihafalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan lagi jamaah gitu ya. Sholat tarawih berjamaah. Kalau berjamaah ya semestinya ngikuti imam aja gitu. Tuh kaum muslimin ya. Ini sholat berjamaah perempuan, tapi di belakang ngecek layar HP. Untuk apa kaum muslimin? Untuk apa? Ya. Kalaupun mau menyimak bacaan imam, ya kalau perempuan yang jadi makmum cukup ikut imam yang ada di depan dan makmum yang laki-laki yang di belakangnya imam yang bertugas untuk menyimak. Kalau bacaan imamnya salah, diluruskan. Kalau perempuan, ya sudah di belakang ikut aja. Ini kok malah yang perempuan di belakang pegang HP, ya. Ya Allah ya Rabb. Ini niat ibadah tapi tujuannya dunia. Ya, salat sambil live TikTok ya. Dan ini persis orang yang jalan kaki ke Mekah itu kaum muslimin, cari saweran di TikTok. Ya, tapi ini lebih parah lagi ya. Kalau yang berjalan kaki cari saweran di TikTok itu bukan ketika melakukan ibadah haji. Dia sedang di jalan. Artinya nggak langsung terkait dengan ibadah. Sementara ini sedang ibadah. Sedang ibadah kaum muslimin. Ya, sedang sholat. Ini parah ini kaum muslimin ya. Ya Allah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Oke, itu videonya. Di sini ada yang berkomentar, kalau emang itu dia lagi baca Al-Quran, lantas apa gunanya imam? Dia kan lagi sholat berjamaah, tinggal ngikutin sebagaimana makmum. Coba tolong jelaskan. Iya sih. Kalau jadi makmum ya sudah, ikuti imam saja, kan begitu ya. Kecuali sholat sendirian yang mungkin baru belajar sholat, gak hafal surah Al-Fatihah, lalu membuka handphonenya, melihat surah Al-Fatihah di handphonenya, itu ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi wallahu a'lam lah ya, ini apa sebenarnya yang terjadi. Cuman kalau memang wanita itu benar-benar baca live chat, jelas itu suatu perkara yang tidak pantas untuk ditiru. Jangan sampai jadi tren ditiru oleh banyak orang. Karena ya lagi sholat bacain live chat, ya itu udah pasti konsentrasinya hilang ya. Tidak khusyuk menyembah kepada Allah, tapi lebih kepada memperhatikan interaksi di sosial media. Jelas itu udah berubah niat itu ya. Sholat untuk dilihat oleh makhluk, bukan sholat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke video berikutnya ya. Nah, ini yang lagi tren nih ya. Nah, ini malah imam sholatnya yang nge-live TikTok gitu. Bahkan banyak yang ngasih gift. Kita lihat dulu videonya ya. Ini banyak loh video-video begini. Oh, dikasih topi TikTok tuh ya. Ya, ini banyak yang komen aneh-aneh ya. Ini ada yang komen give pause aja biar heboh gitu ya. Itu videonya. Kita coba lihat video yang lain ya. Ada juga video lainnya.
Oke, kita lihat lagi video lainnya. Ada tulisannya astagfirullah, apakah ini pertanda akhir zaman? Ini banyak ya yang seperti ini karena memang lagi ngetren guys ya yang begini. Astagfirullahaladzim. Itulah ya, jadi korban kecanggihan teknologi kaum muslimin ya. Ya, teknologi ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya memang cukup membantu ya, termasuk ya kalau kita bisa memanfaatkan di tempat yang benar untuk cari uang ya nggak ada masalah. Tapi caranya yang benar. Jangan sholat di live TikTok, apalagi sambil mantau perkembangan TikToknya ya, apakah dapat saweran apa enggak ya. Pas lagi sholat mantau kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kan masih ada cara-cara yang lain ya. Masih ada cara yang lain untuk live TikTok ya, jualan kek, memberikan edukasi kek ya. Bukan di sholat. Kalau di sholat itu jelas mengganggu kekhusyuan. Ya Allah ya Rabb, ini parah kaum muslimin ya. Kalau ibadah sholat itu kan harus menghadirkan jiwa dan raga kita ya, kita khusyuk ya. Pandangan sholat kita ke tempat sujud, kita konsentrasi dengan bacaan, meresapi bacaan ya, bukan malah mantau layar HP untuk live TikTok. Ini ya Allah ya. Dan di sini ada komentar dari Majelis Ulama Indonesia kaum muslimin ya. Bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena yang terjadi saat ini kaum muslimin. Banyaknya orang yang ketika beribadah kemudian di-live-kan di TikTok. Astagfirullahaladzim. Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka apakah ketentuan yang ada di dalam rukun-rukun sholat itu dipenuhi apa tidak? Oke. Selama rukun sholat itu dipenuhi, maka sholatnya sah. Kalau kita bicara sah atau Sholatnya tidak, ya, sholatnya Kalau bicara sah atau tidak, selama rukun-rukunnya dipenuhi, dianggap sah oleh MUI. sah. Tetapi yang kemudian kita bicarakan adalah bagaimana orang yang melakukan sholat, tetapi kemudian di-live-kan dalam Betul. konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Ya. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, Online, begitu ya. saja, tidak secara langsung. Maka kita belum tahu apa motifnya atau niatnya dari orang yang melakukan TikTok sholatnya ini. Sebab di dalam sholat ini ada ketentuan dalam Al-Quran adalah harus ditunaikan secara khusyuk. Makanya Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman ya apabila sholatnya dilakukan secara khusyuk. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Itu tegas sekali menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Pada ayat yang kedua ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Jadi ayat yang ke-46 ini adalah menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang ketika seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia mengingat bahwa sholat ini adalah menuju pintu ke kematian dia. Itu menunjukkan terkait dengan kekhusyuan. Lantas kemudian kita bertanya, bagaimana kemudian seorang imam sholat, kemudian dalam waktu yang bersamaan, tentu tidak sambil sholat, itu kemudian TikTok live tadi itu gitu loh. Harus komunikasinya direct. Kehusukannya tuh diragukan ya, Pak? Padahal jumhur ulama misalkan, kalau kita buka di dalam Al-Mu'jam bi Afadil Quran misalkan, menyebutkan, ulama Syalbagi ini menyebutkan, khusyuk di situ artinya adalah memfokuskan hati dan pikirannya terhadap apa yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat itu. Betul. Ya, gimana mau fokus kalau sambil nge-live, apalagi bacain live chat kan begitu ya. Berarti kan harus terikat dengan sholat. Yang kedua harus diingat adalah bahwa sholat ini adalah ibadah mahdho. Apa itu ibadah mahdho? Ibadah mahdho adalah kaifiyah, tata caranya telah ditentukan dan ditentukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Tidak perlu Wasallam. syiar lagi artinya. Nah, karena itu konteks syiar ini harus ditempatkan pada posisi yang betul. Nggak bisa kemudian kita menganalogkan
Pak, itu di Masjidil Haram kok siaran live di YouTube. Konteksnya adalah institusi untuk syiar dakwah. Ya, kalau di Masjidil Haram itu bukan perorangan yang nge-live, tapi itu ada lembaganya sendiri. Jadi bukan imam sholatnya yang bawa HP terus ngidupin gitu. Apalagi fitur GIF-nya diaktifin, ya nggak begitu kalau di Masjidil Haram. Bukan keinginan atau program dari personal sang imam. Ini adalah untuk syiar. Lah kalau kita lihat di TikTok ini kan lebih cenderung kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak menghukumi. Kita berhukum sunudon, mungkin maksudnya untuk syiar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi di TikTok ini kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada GIF, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin itu sampai 5 juta itu gitu loh. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Nah, kaum muslimin ya, kalau menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia, selama sholat tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholatnya sah ya. Akan tetapi kaum muslimin, kalau di live di TikTok ya, maka itu hati dan pikiran dia sudah tertuju ke layar handphone. Ya, mantau sudah berapa yang nonton, sudah berapa gift yang didapat ya. Sudah berapa banyak orang yang nyawer. Jadi pikirannya sudah buyar, nggak lagi konsentrasi ke sholat. Apalagi sampai ada makmumnya perempuan sambil cek layar handphone. Itu kan sudah terindikasi niatnya nggak bener kaum muslimin. Ya, ini korban kecanggihan teknologi kaum muslimin. Ya, maka ya kita sebagai seorang muslim ya cerdas-cerdaslah memanfaatkan teknologi. Jangan sampai menjadi korban dari kecanggihan teknologi ya. Pandai-pandailah bermedia sosial. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah kita yang seharusnya ibadah tersebut ikhlas lillahi ta'ala ya, tapi kita tujukan untuk cari saweran. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.